Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila dengan NIM 2209015015096 dari kelas G program studi akuntansi S1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara memposting ke buku besar dari jurnal umum. Langsung saja. Yang pertama, di buku besar ada akun kas. Kita lihat transaksinya di jurnal umum. Untuk akun kas, transaksinya terjadi pada tanggal 1 Juli 2016 dengan nominal Rp13.500.000. Kita post ke buku besar. Tanggal, kita isi tanggal 1 Juli dengan keterangan setoran pemilik modal referensi pos, yakni jurnal umum halaman 01. Kita isi pada bagian debit dengan nominal Rp13.500.000. Bagian kredit kita strip. Nah, saldonya tetap berada pada bagian debit Rp13.500.000. Bagian kredit kita strip. Setelah itu kita post nomor akun kas pada jurnal umum, yakni nomor akun kas 11. Selanjutnya untuk akun kas, transaksinya terjadi pada tanggal yang sama, 1 Juli 2016, di bagian kredit Rp4.800.000. Kita post ke buku besar. Terjadi pada tanggal 1 Juli 2016 dengan keterangan membayar sewa kantor untuk 3 bulan, referensi sama JU01, debit kita strip, kredit kita isi Rp4.800.000. Nah, untuk saldonya tetap berada di debit, tapi kita kurangkan debit Rp13.500.000, kita kurang dengan kredit Rp4.800.000, maka nominal saldonya berubah menjadi Rp8.700.000. Selanjutnya kita post kembali nomor akun kas ke jurnal umum. Selanjutnya untuk akun kas terjadi lagi transaksi pada tanggal 2 Juli 2016 di bagian kredit Rp4.500.000. Kita post ke buku besar. Kita tulis tanggal 2 Juli, keterangan membayar asuransi properti dan kecelakaan, referensi pos tetap JU01, bagian debit kita strip, kita isi pada bagian kredit Rp4.500.000. Nah, untuk saldo tetap berada pada bagian debit, tapi kita kurangkan debit Rp8.700.000, kita kurang dengan kredit Rp4.500.000. Jadi nominal saldo pada tanggal 2 di akun kas menjadi Rp4.200.000 pada bagian debit. Setelah itu kita post nomor akun kas di jurnal umum, yakni nomor akun 11. Nah, untuk akun kas ini begitu seterusnya sampai transaksi pada tanggal 31 Juli yang mana saldo akhirnya tetap berada di debit dengan nominal Rp32.450.000. Selanjutnya kita beralih kepada akun piutang usaha. Kita lihat di jurnal umum, transaksi akun piutang usaha terjadi pada tanggal 1 Juli 2016 di bagian debit Rp20.800.000. Kita post ke buku besar. Tanggal 1 Juli
2016 dengan keterangan setoran modal pemilik, referensi pos tetap JU01. Kita isi pada bagian debit 20.800.000 rupiah. Nah, untuk bagian kredit kita strip. Saldo tetap berada pada debit 20.800.000 rupiah. Setelah itu, kita post nomor akun piutang usaha pada jurnal umum yakni 12. Untuk akun piutang usaha, transaksi keduanya terjadi pada tanggal 6 Juli 2016. Di bagian kredit 15.300.000 rupiah. Kita post ke buku besar. Tanggal 6 Juli 2016 dengan keterangan menerima pembayaran piutang klien, referensi pos tetap JU01. Kita isi pada bagian kredit, bagian debit kita strip. Kita isi pada bagian kredit dengan nominal 15.300.000 rupiah. Nah, untuk saldo ini tetap berada di bagian debit, tapi kita kurangkan debit 20.800.000 rupiah dikurang kredit 15.300.000 rupiah. Jadi saldo akhirnya berubah menjadi 5.500.000 rupiah. Setelah itu kita post nomor akun piutang usaha ke jurnal umum, yakni nomor akun 12. Selanjutnya kita beralih ke akun perlengkapan. Kita lihat di jurnal umum. Untuk transaksi akun perlengkapan itu terjadi pada tanggal 1 Juli 2016. Di debit 3.200.000 rupiah. Kita post di buku besar. Kita tulis tanggal 1 Juli 2016 dengan keterangan setoran pemilik modal, ref pos tetap JU01. Bagian debit kita strip. Kita isi pada bagian kredit dengan nominal 3.200.000 rupiah. Nah, untuk saldonya, bagian debit tetap kita strip. Kita isi saldo pada bagian kredit 3.200.000 rupiah. Setelah itu kita post nomor akun perlengkapan di jurnal umum. Nomor akun 14. Nah, untuk akun perlengkapan ini begitu seterusnya sampai tanggal transaksi 18 Juli 2016 yang mana saldo akhirnya tetap berada di debit dengan nominal 3.800.000 rupiah. Selanjutnya kita beralih ke akun sewa dibayar di muka. Akun sewa dibayar di muka yang mana transaksinya terjadi pada tanggal 1 Juli 2016 di bagian debit 4.800.000 rupiah. Kita post di buku besar. Akun sewa dibayar di muka pada tanggal 1 Juli 2016 dengan keterangan membayar sewa kantor untuk 3 bulan. Ref pos tetap JU01. Kita isi pada bagian debit 4.800.000 rupiah. Bagian kredit kita strip. Nah, untuk saldo tetap berada pada bagian debit dengan nominal yang sama, yakni 4 dengan nominal 4.800.000 rupiah. Untuk bagian kredit kita strip.
Nah, setelah itu kita post nomor akun sewa dibayar di muka di jurnal umum, yakni nomor akun 15. Nah, untuk akun sewa dibayar di muka ini, saldo akhirnya tetap berada pada bagian debit dengan nominal Rp4.800.000. Selanjutnya, kita beralih pada akun asuransi dibayar di muka. Kita lihat di jurnal umum, asuransi dibayar di muka ini transaksinya terjadi pada tanggal 2 Juli 2016 di bagian debit Rp4.500.000. Kita post di buku besar. Untuk tanggalnya kita tulis tanggal 2 Juli 2016 dengan keterangan membayar asuransi properti dan kecelakaan Refpos tetap JU01. Kita isi pada bagian debit Rp4.500.000. Untuk bagian kredit kita strip. Nah, saldonya tetap berada pada bagian debit dengan nominal yang sama, yakni Rp4.500.000. Setelah itu, kita post nomor akun asuransi dibayar di muka di jurnal umum, yakni nomor akun 16. Nah, untuk akun asuransi dibayar di muka ini, saldo akhirnya tetap berada di debit dengan nominal Rp4.500.000. Selanjutnya kita beralih pada akun peralatan kantor. Kita beralih pada akun peralatan kantor, yang mana transaksinya terjadi pada tanggal 1 Juli 2016. Di bagian debit dengan nominal Rp7.500.000. Kita pindahkan ke buku besar. Tanggal 1 Juli 2016 dengan keterangan setoran modal pemilik, referensi pos tetap JU01. Nah, kita isi pada bagian debit Rp7.500.000. Untuk bagian kredit kita strip, saldonya tetap berada pada bagian debit dengan nominal yang sama, yakni Rp7.500.000. Setelah itu kita post nomor akun peralatan kantor pada jurnal umum, yakni nomor akun 18. Nah, untuk akun peralatan kantor ini begitu seterusnya sampai transaksi tanggal 5 Juli 2016, yang mana pada transaksi ini saldo akhirnya tetap berada di debit dengan nominal Rp14 juta. Selanjutnya kita beralih pada akun utang usaha. Kita lihat di jurnal umum, yang mana akun utang usaha ini transaksinya terjadi pada tanggal 5 Juli 2016 di bagian kredit Rp6.500.000. Kita post ke buku besar. Tanggalnya itu tanggal 5 Juli 2016 dengan keterangan membeli peralatan kantor secara kredit, posnya tetap JU01. Kita isi pada bagian kredit. Bagian debit kita strip, kita isi pada bagian kredit dengan nominal Rp6.500.000. Untuk saldo debit kita strip, kita isi pada bagian kredit dengan nominal yang sama, yakni Rp6.500.000. Nah, setelah itu kita post nomor akun utang usaha ke jurnal umum, yakni nomor akun 21.
untuk akun utang usaha ini, begitu seterusnya sampai transaksi 12 Juli, sampai transaksi tanggal 12 Juli 2016, yang mana pada transaksi ini saldo akhirnya tetap berada di kredit dengan nominal Rp1.300.000. Selanjutnya, kita beralih pada akun pendapatan dibayar di muka. Yang mana pada akun pendapatan diterima di muka ini kita lihat di jurnal umum, transaksinya terjadi pada tanggal 4 Juli 2016 di bagian kredit Rp5.500.000. Kita tulis tanggal 4 Juli 2016 dengan keterangan menerima pembayaran jasa dari klien untuk ref pos tetap JU01. Kita isi pada bagian kredit Rp5.500.000. Untuk debit kita strip, kita isi pada bagian debit dengan nominal Rp5.500.000. Saldonya bagian debit kita strip, kita isi pada bagian kredit dengan nominal yang sama yakni Rp5.500.000. Nah, setelah itu kita post nomor akun pendapatan diterima di muka di jurnal umum, yakni nomor akun 23. Nah, untuk akun pendapatan diterima di muka ini, saldo akhirnya tetap berada di kredit dengan nominal yang sama Rp5.500.000. Selanjutnya kita beralih pada akun modal Dara Mutia, yang mana kita lihat di jurnal umum. Untuk akun modal Dara Mutia terjadi pada tanggal 1 Juli 2016. Kita post ke buku besar. Pada tanggal 1 Juli 2016 dengan keterangan setoran modal pemilik, referensi posnya tetap JU01. Kita isi pada bagian kredit, bagian debit kita strip, kita isi pada bagian kredit dengan nominal, yang mana transaksi pertamanya itu Rp13.500.000. Kita isi pada bagian kredit Rp13.500.000. Saldonya bagian debit kita strip, bagian kredit kita isi dengan nominal yang sama yakni Rp13.500.000. Nah, setelah itu kita post nomor akun modal Dara Mutia di jurnal umum yakni nomor akun 31. Nah, untuk akun modal Dara Mutia ini transaksinya pada tanggal 1 Juli 2016 yang mana saldo akhirnya tetap berada di kredit dengan nominal Rp45 juta.
Selanjutnya kita beralih pada akun Priv Daramutia. Kita lihat di jurnal umum. Transaksinya terjadi pada tanggal 31 Juli 2016 di bagian debit 12.500.000 rupiah. Kita post ke buku besar tanggal 31 Juli. Dengan keterangan mencatat jasa secara kredit, ref postnya tetap JU01. Kita isi pada bagian debit dengan nominal 12.500.000 rupiah. Nah, untuk bagian kredit kita strip. Untuk saldonya tetap berada pada bagian debit dengan nominal yang sama, yakni 12.500.000 rupiah. Setelah itu, kita post nomor akun Priv Daramutia 32 ke jurnal umum. Nah, untuk akun Priv Daramutia ini, saldo akhirnya tetap berada di debit dengan nominal 12.500.000. Nah, untuk akun selanjutnya, yakni akun pendapatan jasa, kita lihat transaksinya di jurnal umum, yakni akun pendapatan jasa itu terjadi transaksi di akun pendapatan jasa pada tanggal 12 Juli 2016 di bagian kredit 13.300.000 rupiah. Kita post di buku besar. Kita tulis tanggal 12 Juli dengan keterangan mencatat jasa secara kredit, ref post tetap JU01. Kita isi pada bagian kredit, bagian debit kita strip, kita isi pada bagian kredit dengan nominal 13.300.000 rupiah. Untuk saldo bagian debit kita strip, kredit kita isi dengan nominal yang sama, yakni 13.300.000 rupiah. Nah, setelah itu kita post nomor akun pendapatan jasa di jurnal umum, yakni nomor akun 41. Pendapatan jasa 41. Nah, untuk akun pendapatan jasa ini begitu seterusnya sampai transaksi tanggal 31 Juli 2016 di mana saldo akhirnya tetap berada di bagian kredit dengan nominal 41.600.000 rupiah. Selanjutnya kita beralih pada akun beban gaji. Kita lihat di jurnal umum, untuk akun beban gaji terjadi transaksi pada tanggal 14 Juli 2016 di bagian debit 1.750.000 rupiah. Kita post di buku besar. Tanggal 14 Juli dengan keterangan membayar gaji resepsionis, ref post yakni referensi post yakni tetap JU01. Kita isi pada bagian debit dengan nominal 1.750.000 rupiah. Untuk bagian kredit kita strip. Nah, untuk saldonya tetap berada pada bagian debit dengan nominal yang sama, yakni 1.750.000 rupiah. Bagian kredit kita strip. Setelah itu kita post nomor akun beban gaji di jurnal umum, yakni nomor akun 51. Nah, untuk akun beban gaji ini begitu seterusnya sampai transaksi 21 Juli 2016 yang mana saldo akhirnya tetap berada pada bagian debit dengan nominal 3.500.000 rupiah.
Selanjutnya kita ke akun terakhir, yakni akun beban lain-lain. Kita lihat transaksinya di jurnal umum, akun beban lain-lain. Transaksinya terjadi pada tanggal 10 Juli 2016 di bagian debit Rp400.000. Kita post ke buku besar. Tanggal 10 Juli dengan keterangan membayar pemasangan iklan. Referensi pos tetap JU Jurnal Umum halaman 01. Kita isi pada bagian debit dengan nominal Rp400.000. Untuk bagian kredit kita strip. Nah, untuk saldonya tetap berada pada bagian debit Rp400.000. Setelah itu, kita post nomor akun beban lain-lain di jurnal umum, yakni nomor akun 59. Nah, untuk akun beban lain-lain ini, begitu seterusnya sampai transaksi 31 Juli 2016, yang mana saldo akhirnya tetap berada di debit dengan nominal Rp1.400.000. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.